Mas Akaf. Iya. Di sini ada pertanyaan lagi, peraturan pesantren yang paling berat untuk ditaati menurut jenengan? Istiqomah, jamaah, hafalan, Istiqomah, jamaah. apa tuh? Itu semakin kita tua semakin sulit. Sepakat ya, pemirsa? Semakin kita tua. Ya, jamaah ya sepakat. Itu kalau masih kecil mungkin bisa pertama kali mondok itu tekun jamaahnya, tapi ini kalau terus sampai boyong ini sulit. Kira-kira apa alasannya? Apa karena tahu dalilnya bahwa jamaah itu tidak sunah-sunah amat? Sunah amat sebenarnya Iya, sangat iya, sekali sunah dan iya, sangat iya, sekali iya. semua pendiri pondok pasti tirakannya jamaah. Jamaah, iya di mana-mana. Tapi itulah kekotoran hati kita yang harus kita akui sebagai kelemahan kita, kekurangan kita. Nengela, apa peraturan yang paling berat? Sholat tahajud. Loh, ada di Nggih, wajib sholat tahajud. Itu juga itu bagi saya. Itu bagi saya langsung bikin gak kerasan. jamaah. Boten, tapi bangunnya serentak jam 2:30 dikontrol harus Apa bangun. terus di kamar mandi? Sebanyak itu? Ya, Sambil tidur ya nanti. Oh, tahajud. Lihat bayang jenengan? Selamat. Kalau saya peraturan yang Abot. berat dan kadang saya tidak terima. Bukan kok ini Gak terima maksudnya gimana? ya hati kecil saya itu pengen berontak gitu. Kenapa itu sih ada pendiri yang peraturan? bikin peraturan. Iya, saya dalam satu sisi sadar mau berontak saya siapa gitu. Tapi tetap ada gerinjel di hati. Apa itu? Itu nggak boleh pulang ketika Idul Adha. Soalnya kan ketika Idul Adha itu momen lebaran sih. Ya mungkin ya memang apa namanya Tapi Idul Fitri kan pulang. Iya, tapi tetap saya tuh kalau Momen lebaran itu apalagi pas malam takbirnya ya. Brebes mili. Berbes mili di Anak mulai nembong dulu Tresno. pengen sekali pulang. Tapi sampai Di sekarang MHI gimana? Gak pulang ya? Itu rata ya? Putra putri? nggih, boten. No. Kalau di Blok Agung dari dulu nggak pulang. Sama kan? ya emang ini saya tahu peraturan semua pondok itu. Tapi tetap ya. Tapi tetap saya kok pingin gitu. Nah, berarti Anda bikin pondok sendiri nanti misalnya. Amin, amin dong. Amin. Amin dong. Darul pondok. Bulumat Ilan Nur. Oh. Beneran. Nanti bikin undang. Ya. Ayo jenengan. Berat semua gurung-gurung. Mungkin dari saya sama seperti Oh. Bill dan Dia ada pengen pulang. iya, dan ada tambahan lagi di waktu di Lirboyo itu. Ada tambahan peraturan dari madrasah. Ya. Itu yang memberatkan saya. Apa itu? Waktu saya awal mondok di Hafalan. hafalan. Mandi, suruh mandi. Hafalan. Hafalan. Apa target? Ada target. Ada hafalan, bukan hafalan nadom itu enggak patian, enggak pati dikekang, tapi hafalan qauluhu. Jadi kitab itu dihafalkan seperti dulu Jurumiyah qauluhu dihafalkan, ada qaidah sorfiyah yang mengutip dari Alfiyah, Nah, itu peraturan. dan ada lagi yang banyak sekali hafalannya itu kitab Jazariyah waktu itu. Kitab Jazariyah itu kitab tajwid. Itu hafalannya waduh banyak sekali, banyak Al-Qur'annya dan jarang hafal. Akhirnya, tapi Anda kan berusaha tetap. Tapi saya berusaha tetap mentaati peraturan mentaati itu. peraturan. Tetap iya, saya masa berusaha. berat. Cuma awal-awal itu kaget. Karena di sebelum pondok di Lirboyo kan nggak ada seperti itu. Hanya hafalan nadom. Nah, pas di Lirboyo itu malah kebalikan. Nadom itu nggak Dihafal, no? Tidak Iya, dihafalkan atau tidak dihafalkan, tapi nggak begitu ditekan. jadi jadikan peraturan. Tapi hafalan kitab yang kayak qauluhu itu yang dikekang terus setiap hari. Jadi seperti itu yang membuat hati kecil saya ingin berontak. Berontak ke siapa Anda? Ya, Ke pemerintah. ya tahu. Bapak Ibu wali santri yang memondokkan di MHI harus bersyukur karena hafalannya tidak begitu-begitu amat.
Kalau anak Anda males, tegur. Nggak ada alasan untuk tidak hafal. Karena santri memang diajari untuk mengingat sehingga sulit untuk melupakan Masa lalu. Mas Nabil, pertanyaan berikutnya, tempat terfavorit di dalam pesantren menurut Anda? Pasti ada. Serambi masjid. Masya Allah. Serambi masjid yang lama itu ya, yang ada gapura. Enggak, serambi yang keramik itu. Kalau sampean di Lirboyo, pemirsa yang tahu Lirboyo pasti tahu lah serambi keramik itu mana yang ada gerbang lamanya. Iya betul. Di situ merupakan tempat terbaik bagi saya. Dan rupanya juga bukan hanya Anda saja yang suka di situ. Iya, banyak. Di situ ya tempat para teman-teman itu nulis pelajaran, terus hafalan, Orang kayak mimpi. atau hanya sekedar ngayal. Saya tahu di sana kenapa kok jadi tempat favorit Anda. Apa? Enggak, saya enggak ada. Saya itu kalau sisi miringnya, sisi jeleknya saya di sana itu karena pinggir jalan. Rame apa tolak-tolak? Saya bisa nyawangi orang yang lewat itu saja. Tapi kalau di selain itu merupakan tempat terbaik untuk Serambi Mas. para teman-teman untuk mempersiapkan pelajaran, hafalan untuk Sebagainya. Berkas. Ini lah. Mana di Salba ini apa di tempat tikus tadi? Makbaroh, Masya Allah. Wih, serius? Oke. Makbaroh. Soalnya Sepi. iya sepi. Kalau di makam kan nggak Tapi bakal kan ada. nggak bisa tidur di sana. Iya. Selonjoran dong. Buat curhat, belajar. Gibah. Hei, gibah di Makbaro. gibah di Makbaroh ini bukan tuntunan. Makbaroh ya? Sudah ya, sudah. Oke. Banyak juga yang seperti itu, seperti Anda. Banyak soalnya tenang tempatnya, semua fokus ke masalahnya masing-masing, nggak bakal peduli kita mau nangis, nggak kerasan, mau hafalan Al-Quran, nggak ada yang peduli. Jadi enak banget. Tapi kan tempat enggak seperti itu. ya enggak cuma diem aja di situ, ada Iya, aktivitas. nggih. Dibuat aktivitas loh, kuburan loh kayak masjid tadi ini. Anda, Mas Firja, hah di Kubah masjid? Belum jawab. Ya di mana? Ini pasti lain nih jawabannya nih. Kita tunggu. Enggak, saya sama seperti Mas. kakak saya Iya. di Serambi Masjid ya, di Serambi Masjid di daerah Gerbang Lama itu. Karena di situ adem, enak Ada juga. apa? Ada pohon. Di bawah sawonya Yespo. Oh, Saya di sebelah gerbang gitu. Di sebelah gerbang lama. Di sebelah gerbang lama itu hawanya dingin, enak, dibuat ngelalar Sirup. juga enak ya, dibuat sirup tidur juga enak. Biasanya kalau belajar sebelum musyawarah, sebelum apa untuk mencari ibarat itu di situ. Tempat favorit saya di situ. Jadi udah dua ya Serambi Masjid. Tapi juga ya saya dulu masih ngaji di Mbak Idris Allah ya. Di situ. Dalail, Minhajul Abidin, terus satu lupa saya Sulam Taufil atau Sulam mana. Saya ngaji di situ. Saya milih di situ. Dan estetik sekali yang saya suka yang Gapura itu. Tapi dulu masih ada pohon kelapanya. Ya. Ada kan? Sekarang Ada sudah mati akhirnya. Itu kan tembus sampai lantai 2 itu. Saya 2001. Anda masih belum lahir. Itu apalagi itu. Anda masih belum dibikin. ini Oh, sudah tua ya. Alhamdulillah udah. Hei Kakak, Anda belum jawab ini. Giliran Anda untuk menjawab. Tempat terfavorit di pesantren Anda. Sebenarnya kalau di pesantren itu Semuanya. bukan. Tapi Ada dong titik-titik. tergantung sama siapanya kita nongkrong. Lebih tepatnya itu. Kalau lagi sendiri, Kalau lagi sendiri. ya. Ada lah. Kalau lagi sendiri. Makbaro juga. Makbaronya Blok Agung itu sangat bagus. Tentrem. Ya emang indah Kayak pemirsa. taman. Tuh Makbaro ya syafaat beserta keluarga besarnya itu bagus. Estetik juga adem, Nah, di situ. ada bonus. Saya sebagai fotografer itu mikirnya, waduh ini di sini orang ngaji, Bikin pegang Quran, wah luar biasa. Sungai di sebenarnya. Tapi kalau
kalau dalam kondisi-kondisi tertentu ya, lagi pengen nongkrong, Iya. gitu, misalnya ngopi-ngopi santai, itu saya sukanya di Stan Kanis. Mana itu? Stan Kanis itu ada di Gedung Indo, Ya. tempatnya negara-negara yang bertanggung jawab untuk kebersihannya Gedung Indo. Saya suka masuk ke situ, ngopi aja sudah, ngobrol ngalor ngidul santai-santai. Itu yang ketika kita lagi receh lah, lagi pingin nyantai. Tapi kalau lagi berhasrat intelektual, di perpus. Di perpus ya? Di perpus itu enak, semua kitab ada. Di tinggal sebelahnya nanti- masjid itu perpusnya, Blok Akme. Iya, di masjid, sebelah masjid lantai 2. Di atas. Kayak sering tidur di sana. Iya juga, tidur juga sampai malam biasanya soalnya kalau lagi rumusan, kalau lagi musyawarah. Baik, jawab dengan spontan. Mas Berja ini, apa yang harus dilakukan oleh santri pada zaman digital ini, era digital ini? Apa terjun di medsos, dakwah dan sebagainya? Yuk, sikat. Ya, dakwah di masyarakat. Jadi masyarakat itu kan banyak sekali macam-macamnya. Betul. Jadi secara dakwah juga harus macam-macam juga. Macam cara ya, beda Macam cara. daerah juga bisa beda basic. Seperti di masyarakat yang basisnya itu awam. Jadi ketika berdakwah kok dalam basis awam mengaji kitab besar-besar itu kan gak pas gitu. Jadi dakwah itu kan harus apa ya? Menyesuaikan tempat yang ada. Dan Untuk juga ranah medsos gimana? Nggak disinggung sama kerana zaman digital. medsos. Iya. ya mungkin ke ranah medsos juga, tapi saya kurang paham dari ranah medsos. Gitu. Mendingan langsung terjun Iya. masyarakat, Mending pimpin beliau- tahlil, baca Bawa yasin. kompor. Ada itu sebelah. Beliau Enggak. ini Gasnya dakwahnya habis bukan maksudnya. Oh, ada HP. Beliau dakwahnya bukan di medsos, Ya. tapi di Mobile Legends. Ya kan? Iya. Sama. Lagi mabar, bro jangan lupa sholat ya. Nur Legend itu lah. Kates timun. Kalau misalnya begini, saya kasih gambaran. Santri itu ketika sudah terjun di masyarakat, terus misalnya di situ disuruh pegang mic, jadi MC atau apa, itu harus diterima enggak? Diterima. Sebagai santri. Harus diterima. Sebagai apa itu berarti? Menunjukkan bahwa Santri itu harus berani. harus berani dan menunjukkan bahwa santri itu bisa segalanya. Yuk, Neng Nela. Boleh mengikuti perkembangan zaman, Ya. tapi latar belakang santrinya jangan sampai hilang. Identitas. Nggih, identitas santrinya jangan sampai hilang. Kan sekarang apa namanya bisa mungkin share ilmu-ilmu kayak apa macam-macam darah head gitu mungkin di Oh, kayak di Nextella. TikTok, nggih, kayak Dan gitu itu- mungkin. Ya memang harus digarap santri karena sekarang banyak konten-konten yang maunya edukasi tapi Digarap. ya Kemarin ada yang jangan nyebut merek. Orang awam bikin konten dia. Nggih. Kalau anda ini diam, diisi oleh mereka wah itu. Kita harus terjun anda. Anda coba bikin ya konten juga. kemarin sempat ada di TikTok itu. Apa itu? Kontennya kayak gini. Di umur berapa kalian tahu bahwa setelah sholat mengusap wajah itu tidak boleh? Ah, saya tahu. Itu pasti tetangga saya. Ada yang bikin konten Fatul Izzah. Ini apa? Oh, iya. Edukasinya apa? Identitasnya sebagai santri. Enggak pantas. Itu Setuju sebenarnya ya? pamer kebodohan aja sih mereka. Wih, kebodohan. Tanpa disadari. Tanpa disadari. Ya harus. Kalau jenengan apa sikap santri dalam dunia digital? Era-era digital. Ya, peran saya ya pensantrian Hai Sumahunta. Jadi tetap menjadi santri di manapun ada Di dunia maya. di dunia maya. Kalau tadi itu yang saya tanyakan, misalnya ada di sebuah desa ada acara panen, terus kemudian disodori mic sama masyarakat, Ya, harus. ambil ya. Sudah sering. Karena pengalaman saya Ya. ketika saya ikut pengkaderan Nahdlatul Ulama PKPNU itu yang menjadi PR kita semua santri-santri
di bawah naungan NU itu adalah PD. Sebenarnya mereka dalam segi ilmu, dalam segi itu sudah mumpuni, sangat mumpuni bahkan ya. Cuma ya kemauan dan juga kepedean. Nah ini santri harus pede dimanapun. Kalau nanti keahliannya nulis ya nulis, kalau dia punya banyak follower ya manfaatkan untuk konten. Belanda ini influencer ini nggak jadi. Ya karena fakta sosialnya itu tetangga kita itu dengan PD-nya masang pelang ormas ini 50 meter. Padahal ternyata ketika para pemimpin pengkader PKPNU itu melakukan survei, itu ternyata hanya satu rumah. Padahal pengurus ranting organisasi si A. LDAA gitu. Dia Anda menyebut merek lagi. Sama LDAA. Oh iya. maksudnya dengan Ampun. maksudnya dengan PD-nya mereka itu masang pelang gitu. Andaikan kita masang pelang ahli Bukhari, ahli Basul Masail, Tunjukkan ya. ya dan kita tunjukkan kita TikToker menerima endorse Sari menerima webinar dan lain sebagainya. Besok OTW ganti bio menerima webinar. Apa ini? Apa bio? Menerima webinar. Nah, saya nggak follower saya. Jadi para Nama saya. santri, para pemirsa My Podcast itu dari mereka itu jawabannya adalah secara garis besar Anda sebagai santri selama liburan kalau memang dibutuhkan oleh masyarakat ya terjun tampil. PD dulu ya, yang penting wani. Ya mungkin ini juga maksudnya pasti yang bukan tidak lah. Artinya sudah sanawiyah pulang liburan. Jadi jenengan selama liburan ini jangan menyusahkan orang tua, jadilah santri yang bermanfaat dan bermartabat di masyarakat. Oke, yang terakhir siapa dulu nih? Quotes motivasi untuk santri. Motivasi. Kata-kata hari ini. Ya. Berbahagialah, berbanggalah kalian jadi santri karena ini adalah takdir yang luar biasa. Karena Allah ketika menghendaki kebaikan maka orang akan difaqih fiddin, dicerdaskan dipinterkan dalam ilmu agama. Dan di dalam dunia pesantren itu kita didekatkan dengan mereka-mereka yang ahli dalam agama, dalam nahwu, shorof, dalam mantek dan lain sebagainya, dan itu membuat kita jadi lebih mudah dalam memahami ilmu. Hafalan juga lebih mudah di pesantren, mutolaah lebih mudah, beda sama di rumah, bisa dibuktikan. Sampean di rumah hafalan, di pondok hafalan, beda rasanya. Oleh sebab itu syukurilah itu. Jadi ada syairnya Ibnul Bana kalau nggak salah ya. Wa innamal qaumu musafiruna li hadratil haqqi wa do'anuna faftaqaru fihi ila dalili tibasorin fisairi wal makili qad salakat tariqa thumma ada liyukhbiral qauma bimastafada. Wa innamal qaumu, sebuah kaum itu musafiruna itu adalah kendaraan kita li hadratil haqqi, menuju Allah yang hak, wa do'anuna faftaqaru fihi ila dalili. Tentu dalam hal ini butuh dalil, referensi dan lain sebagainya. Dibasorin fisairi wal makili, orang yang punya penglihatan yang bening, hati yang jernih, yang mana ini semua kita dapat mudah bertemu dengan mereka-mereka yang berkapasitas ini pesantren. Qad salaka tariqa thumma ada, mereka menempuh perjalanan ini kemudian pulang besok liyukhbirul qauma, untuk menyampaikan kepada kaum yang di rumah bimastafada, atas apa yang mereka telah ambil manfaat peroleh di pondok pesantren. Biasa. Makanya studio ini Nengela
Kata-kata hari ini untuk Singkat santri. singkat mawon nggih. Oke. Mencari ilmu itu berat tapi manfaatnya sampai ke akhirat. Wow, ada. Sambil Ya sama, singkat saja. Karena saya tadi menyinggung tentang percaya diri, ada makalah mengatakan al-i'timadu ala nafsi asasun najah. Jadi PD itu merupakan modal utama kita untuk menang. Jadi para santri, kalau kita mau PD dimanapun, di media sosial, dunia tulis menulis, atau ke desa, ciut-ciut mereka yang hanya konten-konten yang nah, itulah. yang terakhir ini ya. Mesti ini akan heboh ini, quote-nya akan menyentuh ke sanubari pemirsa, ke tembok, ke dinding-dinding, ke pundak, ke pian, ke kubah masjid, ke radiator mobil semuanya. Silakan kata-kata malam ini. Ya, jadi kalau mencari ilmu itu harus sungguh-sungguh ya, karena dalam hadis itu kan ada man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allahu akbar. Jadi barang siapa yang Bukhari. mencari ilmu kan, lek wis mencari ilmu, orang yang mencari ilmu maka Ya, akan kita ini ya santri. akan dimudahkan jalan menuju surga oleh Allah. Amin amin. Jadi janganlah sekali-kali merasa bosan untuk mencari ilmu, putus asa untuk mencari ilmu. Beranggapanlah bahwasanya nanti ketika kita mencari ilmu maka kita akan dimudahkan jalan untuk menuju surga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang quote dari saya sendiri, nggak ada yang tanya. Yang quotes dari Mas monggo. Harus ditanyai. Ya, quotes dari Monggo. Mas terakhir. Kemudiannya Kalau dengar quote saya candi-candi. Hei, Anda yang mengaku santri selama mondok dilarang keras jatuh cinta. Tepuk tangan. Baik pemirsa, itulah pertemuan kita pada malam hari ini, bisa jadi berpart-part ini kan, teruskan berjilid-jilid dan karena sebenarnya seru, karena malam waktu saya udah punya anak, punya istri, Anda tahu saya jauh dan Oh, gratis, iya. saya di sini gratis, tidak dibayar apa-apa. Nanti masih ngedit. Anda tidur saya ngedit, Anda santai rebahan saya ngedit. Mudah-mudahan pemirsa apa yang kita bicarakan tadi, ada yang serius ada yang tidak, bermanfaat bagi jenengan semua. Dan kalau yang memang agak menyakiti jangan diambil hati. Kita ini hanya ngobrol apa adanya, dan juga mohon maaf ada mungkin ada yang disebut tadi dan sebagainya. Saya mohon maaf, dan sekali lagi saya selaku host MI Podcast, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Saya sana semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.